Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber sejarah pendidikan Islam dari Al-Quran hingga lembaga pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa eh, yang kita katakan dengan sejarah itu tentu sesuatu yang sudah berlalu. Nah, begitu juga dengan sejarah pendidikan Islam. Maka kita melihat bagaimana praktik pendidikan Islam sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Nah, pada presentasi ini akan menguraikan sumber-sumber utama yang membentuk sejarah dan metodologi pendidikan Islam, mulai dari landasan wahyu hingga manifestasi institusionalnya. Kita akan menjelajahi bagaimana setiap sumber berperan dalam membentuk karakter, moralitas, dan keilmuan umat Islam sepanjang masa. Oke. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sumber utama sejarah pendidikan Islam itu adalah Al-Quran. Nah, kenapa kita katakan seperti itu? Banyak kita melihat bagaimana praktik pendidikan Islam itu diterapkan di dalam Al-Quran. Salah satunya itu ada di dalam surah Luqman ya, tentang bagaimana Luqman menasehati anaknya. Kemudian juga tentang bagaimana pentingnya membaca, itu terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dari sana kan Allah pun sudah menyampaikan kepada kita bahwa pentingnya membaca itu. Nah, dan sampai sekarang, sejak zaman dahulu sampai sekarang, membaca merupakan bagian terpenting dari sebuah proses pendidikan. Nah, kemudian ini bisa kita lihat ya di dalam surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia sedang mengajarinya, eh, ya anak, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu atau syirik itu adalah sebuah kezaliman yang dahsyat yang besar. Kemudian di ayat 17 ada juga Luqman menasihati anaknya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan perintahkanlah kepada hal yang baik dan jauhilah hal yang buruk. Kemudian bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya itu adalah sebuah perkara yang besar. Nah, kemudian ada juga di ayat 18 dan 19 ya. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waqdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Nah, di dalam ayat ini, di dalam surah Luqman mulai dari ayat 13, kemudian 17, 18 dan 19 itu Luqman menasehati anaknya. Nah, berarti metode yang dipakai di dalam pendidikan itu adalah metode nasihat. Nah, kemudian Lukman menasehati anaknya dengan menggunakan kata jangan. Nah, kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini, ada sebuah teori pendidikan yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menggunakan kata jangan untuk mengatakan sesuatu yang tidak boleh kepada anak-anak, maka carilah bahasa lain yang lebih lembut. Nah, menurut saya itu tidak tepat karena di dalam Al-Quran sendiri, eh, baik itu dalam eh, proses pendidikan maupun pendidikan anak maupun pendidikan masyarakat ya, kata jangan itu harus dilakukan, harus dipakai. Kenapa? Karena dengan kata jangan itu membedakan antara sesuatu yang boleh dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan. Maka penting menggunakan kata jangan sehingga anak mempunyai
persepsi yang konkret, persepsi yang jelas bahwa oh ini tidak boleh kita lakukan. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, sumber pendidikan Islam selanjutnya itu, atau sumber dari sejarah pendidikan Islam selanjutnya itu adalah hadis. Nah, hadis merupakan catatan perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penjelasan dan pelengkap Al-Quran dalam praktik pendidikan dan pembentukan moral. Melalui hadis, umat Islam memahami aplikasi praktis dari ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Peran para sahabat Nabi sangat krusial dalam meriwayatkan dan mengamalkan hadis, menjadikan mereka teladan awal dalam transmisi ilmu dan etika. Hadis tidak hanya mengajarkan praktik ibadah, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak mulia dalam setiap aspek pembelajaran Islam. Menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan keadilan. Nah, dari sini ya, eh, kita bisa menangkap, bisa memahami bahwa hadis merupakan eh, salah satu sumber dari sejarah pendidikan Islam. Nah, itu salah satunya ada hadis Rasulullah tentang adab makan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan yang menyampaikan itu adalah salah seorang sahabat yang bernama Umar bin Abi Salamah. Nah, jadi Umar bin Abi Salamah ini ketika kecilnya berada dalam pengasuhan Rasulullah. Ketika itu mereka sedang makan bersama di dalam nampan ya. Nah, kemudian eh, di dalam riwayatnya itu diceritakan bahwa Umar bin Abi Salamah yang masih kecil itu tangannya bergerak kian kemari untuk mengambil makanan yang dia inginkan, gitu. Kemudian Rasulullah menegurnya, menasehatinya dengan mengatakan, Ya gulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak, em, sebutlah nama Allah atau bacalah bismillah sebelum makan dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di hadapanmu atau apa yang ada di dekatmu. Nah, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa ketika kita boleh menegur anak ketika anak melakukan salah. Nah, ini kan merupakan bagian dari sebuah proses pendidikan Islam dan itu sudah lewat ya, sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Maka itu merupakan bagian dari sejarah pendidikan Islam bahwa dalam sejarah pendidikan Islam atau dalam pendidikan Islam itu ketika anak melakukan sebuah kesalahan maka kita sebagai orang tua, kita sebagai orang yang lebih besar harus menegurnya. Nah, ini juga merupakan salah satu hadis tentang adab makan. Nah, selanjutnya eh, sumber pendidikan Islam yang ketiga itu adalah literatur klasik atau warisan ilmiah dari para ulama-ulama kita yang terdahulu. Nah, literatur klasik Islam adalah khazanah kekayaan intelektual yang tak ternilai. Kitab-kitab seperti Ta'lim al-Muta'allim, karya Burhanuddin Azalnujia menjadi panduan esensial bagi para pencari ilmu yang menjelaskan etika dan metodologi belajar yang efektif. Literatur ini mencakup perkembangan pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam, seperti fikih, tafsir, hadis, dan ilmu bahasa Arab. Para ulama dan cendekiawan memainkan peran sentral dalam menyusun kurikulum dan metode pembelajaran yang terstruktur, memastikan transmisi ilmu yang akurat dan komprehensif dari generasi ke generasi. Nah, ini dalam secara sederhana kita memahaminya bahwa karya-karya ulama klasik, karya-karya ulama kita terdahulu merupakan salah satu transmisi jalan yang menghubungkan antara pendidikan Islam di masa dahulu dengan pendidikan Islam di masa sekarang. Nah, di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas bahwa salah satu manfaat dari mempelajari sejarah pendidikan Islam adalah sebagai cerminan bagi kita di masa sekarang. Kemudian juga mencari solusi yang kita hadapi, mencari solusi dari permasalahan pendidikan Islam yang dihadapi di masa sekarang. Nah, salah satunya tentu melalui literatur-literatur atau karya-karya yang ditulis oleh
para ulama kita terdahulu. Dan juga literatur klasik ini tidak hanya terbatas pada karya-karya yang berkaitan dengan ilmu agama. Nah, ini seluruh karya yang dihasilkan oleh para ulama kita terdahulu, baik itu dalam bidang kedokteran kah, baik itu dalam bidang geografi, kimia, dan matematika ya, dan lain sebagainya macamnya, itu juga merupakan bagian dari literatur klasik dan juga merupakan sumber dari sejarah pendidikan Islam. Karena di awal kemarin kita sudah menyepakati bahwa pendidikan Islam itu adalah seluruh bidang ilmu yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Oke, jadi Kitab Al-Qanun fi Aktib karya Ibnu Sina itu juga merupakan bagian dari sumber sejarah pendidikan Islam. Kenapa seperti itu? Karena melalui Kitab Al-Qanun fi Aktib itu yang menjadi rujukan ilmu kedokteran sampai abad ke-20, itu terlihat bahwa umat Islam pernah mencapai kejayaan yang pesat, kejayaan dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan, dan terutama kalau di dalam karya buku Al-Qanun fi Aktib itu di dalam bidang kedokteran. Nah, eh, jadi termasuk juga eh, kitab Al-Jabar ya, karya Al-Khawarizmi, yang dimana di sana dia menemukan angka nol itu. Jadi angka nol itu, pentingnya angka nol itu kan baru diketahui atau baru disadari oleh eh, manusia ketika Al-Khawarizmi menjabarkannya dalam buku Al-Jabar gitu. Nah, itu juga merupakan bagian dari literatur klasik dan sumber dari sejarah pendidikan Islam. Oke. Selanjutnya, eh, sumber sejarah pendidikan Islam yang keempat adalah lembaga pendidikan Islam. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena lembaga pendidikan Islam yang sudah eksis sejak dahulu hingga sekarang masih ada, maka itu bisa menjadikan bisa menjadi saksi sejarah, bukti sejarah bahwa bagaimana pendidikan Islam itu berkembang. Nah, lembaga pendidikan Islam itu juga merupakan sumber dari sejarah pendidikan Islam, karena dengan kita mengetahui bahwa mengetahui lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada sejak zaman dahulu sampai sekarang, kemudian melakukan riset, nah kan kita bisa melihat bagaimana perkembangan pendidikan Islam di suatu daerah atau di lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Nah, salah satunya itu ada di pesantren. Nah, pesantren merupakan sebuah adaptasi lembaga pendidikan Islam dari masa klasik. Pesantren di Indonesia menjadi pusat pengembangan spiritual dan intelektual, mencetak ulama dan memimpin masyarakat. Nah, pesantren sendiri, kalau kita melihat dari sejarahnya, eh, pesantren kan dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia terutama ya. Nah, kalau kita menilik sejarahnya sejak awal, ternyata pesantren ini menurut sebagian referensi dinyatakan bahwa pesantren itu sudah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia. Jadi pada awalnya pesantren ini merupakan bagian dari apa namanya itu ya, warisan budaya Hindu gitu. Karena sebelum Islam masuk ke Indonesia, agama Hindu dan Buddha sudah lebih dahulu berkembang di Indonesia. Kemudian baru Islam masuk. Jadi eh, pesantren ini sudah ada, kemudian dialihfungsikan menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam. Namun di referensi lain menyebutkan bahwa pesantren ini memang murni adanya dari para dai-dai Muslim yang datang dari Timur Tengah itu mendirikan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam. Nah, itu ada dua versi ya, gitu. Nah, jadi pesantren sendiri dalam perjalanannya melalui perkembangan ya. Mulai dari diferensiasi bentuknya atau reformasinya ya.
Karena kalau kita lihat sekarang ada yang dinamakan dengan pesantren klasik dan juga ada pesantren modern. Nah, apa yang dimaksud dengan pesantren klasik? Pesantren klasik itu adalah pesantren yang bertahan dengan tradisi keilmuannya gitu ya, yang metode pendidikan yang dipakai atau metode pembelajaran yang dipakai itu umumnya masih bersifat teacher center dan guru atau kiainya itu biasanya berfungsi sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, bukan satu-satunya ya. Di ada juga buku karya ulama klasik yang mereka bahas, yang mereka jadikan acuan. Nah, jadi kemudian ada pesantren modern. Nah, pesantren modern ini sendiri merupakan transformasi dari pesantren yang berupaya untuk apa nama itu ya, menyesuaikan dengan perkembangan iptek. Nah, kemudian adalah yang namanya pesantren modern. Nah, pesantren modern ini sendiri banyak juga bagiannya. Ada pesantren modern itu yang berbasis kewirausahaan, ada yang dia berbasis bahasa, ada kemudian kalau yang kita kenal di Sumatera Barat ini ada juga yang berbasis pramuka gitu ya. Nah, jadi pesantren modern ini menonjolkan ciri khas mereka masing-masing. Nah, itu kan sejarah itu ya, sejarah bagian dari sejarah pendidikan Islam, terutama di sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia, yaitu pesantren. Kemudian ada namanya madrasah. Madrasah ini berfungsi sebagai institusi formal yang secara sistematis mengajarkan ilmu agama dan hukum Islam, memberikan pendidikan yang terstruktur dari tingkat dasar hingga menengah. Nah, madrasah ini sendiri juga eh, panjang perjalanannya di Indonesia ya. Eh, Madrasah ini sudah dibentuk oleh para ulama kita, para tokoh-tokoh pendidikan kita sejak sebelum Indonesia merdeka. Kemudian setelah Indonesia merdeka, sebagian madrasah dialihfungsikan atau apa dialih apa ya? Dialihkan pengelolaannya kepada negara sehingga disebut dengan madrasah negeri. Itu kemudian yang berkembang jadi madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, dan ada madrasah aliyah yang kita kenal sekarang ini. Nah, tujuan adanya madrasah eh, ini pada awalnya atau latar belakangnya ini adalah karena eh, pada saat itu, pesantren tidak mau mengubah bentuknya atau tidak mau, mereka tetap bertahan dengan ketradisionalannya gitu ya. Nah, oleh karena itu didirikan madrasah yang tujuannya agar pendidikan Islam ini bersifat fleksibel. Jadi yang diajarkan di madrasah ini tidak hanya berfokus pada ilmu agama saja, tapi juga ada skill, ada ilmu-ilmu umum yang diajarkan di sana karena tujuannya agar para peserta didik yang ada di madrasah ini bisa berkembang, bisa eh, berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya sumber sejarah pendidikan Islam yang lainnya tentu adalah Universitas Al-Azhar. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Universitas Al-Azhar di Mesir ini merupakan eh, salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam tertua di dunia. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, sebelum Al-Azhar ini didirikan, sudah ada yang namanya Baitul Hikmah di Baghdad. Cuma sayangnya sekarang ketika bangsa Mongol menghancurkan kota Baghdad, Baitul Hikmah itu juga ikut hancur ya, sehingga tidak bisa kita melihat bukti fisiknya sampai sekarang. Nah, lembaga lembaga pendidikan tinggi Islam yang masih eksis sejak zaman dahulu sampai sekarang itu adalah Universitas Al-Azhar di Mesir. Nah, kemudian ada juga Nizamiyah, namanya itu Madrasah Nizamiyah. Ini didirikan oleh Daulah Abbasiyah. Nah, cuma eh, Madrasah Nizamiyah ini pun pada awalnya kan ada di Baghdad, kemudian ada di beberapa daerah yang merupakan bagian dari daerah kekuasaan
Daulah Abbasiyah. Nah, yang di Baghdad sendiri tentu sudah tidak ada ya madrasah nizamiyah ini, dan di beberapa wilayah yang pernah berdiri madrasah nizamiyah ini masih ada, tapi tentu sudah mengalami perkembangan. Nah, eh, Universitas Al-Azhar sendiri seperti yang kita ketahui itu banyak, eh, sangat banyak, apa ya, sejarah pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya gitu ya. Karena perjalanan Universitas Al-Azhar mulai dari awal didirikannya sampai sekarang itu merupakan bagian dari kajian sejarah pendidikan Islam. Bagaimana yang pada awalnya Universitas Al-Azhar ini atau Masjid Al-Azhar ini ya, karena eh, yang yang awal didirikan itu kan adalah Masjid Al-Azhar, kemudian berkembang menjadi universitas. Nah, Masjid Al-Azhar ini kan didirikan sebagai pusat, salah satunya sebagai pusat pendidikan untuk agama Syiah, ajaran Syiah. Karena Masjid Al-Azhar ini didirikan oleh dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah. Nah, kemudian ketika Fatimiyah di Mesir berhasil dikalahkan, eh, maka masyarakatnya kembali ke ajaran Sunni, dan Masjid Al-Azhar ini eh, menjadi pusat pendidikan, eh, menjadi pusat pendidikan Islam yang kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar. Nah, yang pada awalnya Universitas Al-Azhar ini hanya mempelajari tentang, hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan saja, ilmu-ilmu agama Islam. Namun pada perkembangannya yang ini digagas oleh Muhammad Abduh ya, kemudian pada akhirnya Universitas Al-Azhar juga menyediakan jurusan-jurusan atau program studi yang eh, berbasis ilmu umum seperti kedokteran dan lain-lainnya. Nah, ini seluruhnya itu ini merupakan sejarah pendidikan Islam. Makanya eh, lembaga-lembaga pendidikan Islam klasik ya, lembaga-lembaga pendidikan Islam klasik yang masih ada sampai sekarang ini merupakan eh, bagian atau merupakan sumber dari sejarah pendidikan Islam. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana transformasi dan peran pendidikan Islam dalam sejarah. Kalau kita lihat ada pendidikan sebagai dakwah, semangat nasionalisme, dan pembaharuan modern. Sejak masa Nabi hingga era modern, pendidikan Islam berperan vital sebagai alat dakwah dan pembentukan karakter umat, menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Nah, pokok bahasan ini nanti akan kita bahas sesuai dengan eh, s- eh, apa ya, apa sesuai dengan perkembangan sejarah Islam, mulai dari masa Rasulullah, kemudian masa sahabat, kemudian ada Daulah Umayyah, Abbasiyah, eh, abad pembaharuan, sampai sekarang. Kemudian semangat nasionalisme. Di banyak wilayah, termasuk Indonesia, pendidikan Islam menjadi benteng melawan penjajahan, membangun semangat nasionalisme dan kemerdekaan melalui pengajaran nilai-nilai kebebasan dan keadilan. Nah, hal ini nanti bisa Ananda dapatkan penjelasannya eh, di dalam peran pesantren dalam kemerdekaan Indonesia. Itu ada, sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya, pembaharuan modern. Abad ke-20 menyaksikan integrasi prinsip ilmu dengan ilmu pengetahuan modern. Pembaharuan ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang relevan dengan tantangan zaman tanpa mengorbankan identitas keislaman. Oke, kemudian ada contoh nyata pendidikan Islam di Indonesia. Pertama, ada adaptasi lembaga lokal. Pesantren di Indonesia merupakan adaptasi cerdas dari lembaga pendidikan lokal seperti surau dan munasah. Ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menyerap kearifan lokal. Kemudian dari kerajaan Islam hingga pasca kemerdekaan, pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang menjadi kekuatan pendorong dalam pembangunan bangsa dan menjaga identitas keagamaan. Pendidikan Islam ini sendiri telah menjadi fondasi atau pondasi utama dalam pembentukan masyarakat dan peradaban Islam Nusantara, mencetak generasi yang tidak hanya agamis tetapi juga berbudaya dan berdaya saing. Nah, kesimpulannya,
Al-Quran dan hadis adalah sumber utama dan otentik yang menyediakan landasan teologis dan metodologis bagi seluruh sistem pendidikan Islam. Kemudian literatur klasik dalam lembaga pendidikan berfungsi sebagai media vital untuk pelestarian, transmisi, dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam sepanjang sejarah. Pendidikan Islam terus berkembang dan beradaptasi, menginspirasi generasi baru untuk tidak hanya menjaga warisan intelektualnya, tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan peradaban Islam yang relevan di masa depan. Nah, jadi dari kesimpulan ini kita bisa memahami bahwa sumber utama yang menjadi landasan pendidikan Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian karya-karya ulama klasik, kemudian lembaga pendidikan Islam yang masih eksis sampai sekarang, ini menjadi jembatan penghubung eh, yang menghubungkan antara pendidikan Islam, praktik pendidikan Islam di masa lalu dengan praktik pendidikan Islam di masa sekarang ini. Nah, itu maksudnya ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Nanti untuk sesi diskusinya kita lanjut di kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.